Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian, yang saya hormati Ibu Sekdis, yang saya hormati Ibu Katimker, Ibu Kabid dan Bapak Kabid, dan seluruh peserta membaca yang alhamdulillah pada pagi hari ini sangat ceria. Karena kegiatan membaca ini merupakan salah satu bentuk tholabul ilmi yang termasuk pahalanya cukup besar. Amin. Izinkan pada kesempatan ini Pak Kadis, saya membawakan materi tentang takwa sebagai bekal kehidupan. Kehidupan kita ini penuh dengan senang dan susah. Betul tidak Bu? Betul. Kadang ada yang banyak susahnya, ada banyak senangnya, beda-beda masing-masing. Iya, banyak susah. Yang pertama masalah cicis ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Kalau kita renungi sedikit, memang manusia itu banyak susahnya juga ya Bu ya. Dari sejak lahir Bu, kalau di ibu yang mengandung itu bagaimana susahnya, beratnya mengandung anak selama 9 bulan. Kadang kalau makan terlalu kenyang juga tidak enak, tidur juga tidak nyenyak ya. Bahkan ketika melahirkan bayi atau anaknya itu begitu susah beratnya, karena antara hidup dan mati. Dan anaknya pun juga susah keluar ya. Itulah susahnya kehidupan. Begitu lahir langsung nangis. Kemudian untuk berdiri saja, sekedar berdiri saja butuh waktu paling tidak setahun. Harus belajar tengkorak dulu, belajar merangkak, baru bisa berdiri. Beda dengan sapi ya Pak ya. Sapi itu begitu lahir langsung bisa berdiri, langsung nyusu gitu. Nah, itulah manusia memang banyak susahnya. Apalagi nanti kalau sudah mulai besar, harus sekolah, harus beli motor ya. Nyusahin orang tua ya. Iya. Apalagi kalau mau nikah, mau enak-enak aja ternyata harus menyiapkan apa itu namanya, eko, menyiapkan resepsi undangan, dan itu butuh uang yang cukup banyak. Belum nanti kalau sudah menikah, pusing, harus menafkahi anak.
Beda dengan kondisi ketika dulu Nabi Adam, maaf ya, cerita dahulunya Nabi Adam itu ketika di surga itu makan tinggal ambil, ya, minum ambil, semua sudah disiapkan dan enak-enak. Tapi kondisi kita manusia di dunia ini memang seperti ini. Apalagi nanti ketika meninggal lebih susah lagi. Ada yang orang untuk mati saja susahnya bukan main. Akhirnya itu dicabut apa semacam yang susu atau yang lain-lain. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya memberikan solusi di tengah kita sebagai orang yang beriman ini dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa Bu tadi? Bertakwa. Nah, ini yang memotivasi kita setiap mengalami kesulitan itu kita harus melakukan takwa. Kemudian kesulitan-kesulitan di dunia ini sebenarnya Allah sudah ngasih motivasi di surat Al-Insyirah gitu ya. Ayat 5, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan, dalam satu kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya dalam satu kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini ada pemilihan kata yang agak ya bagus ya. Dalam al-usri itu artinya satu kesulitan. Dalam bahasa itu isim tunggal ya, isim tunggal. Kemudian yusron itu artinya kemudahan-kemudahan, artinya jamak, bersifat jamak. Jadi dalam satu kesulitan itu sebenarnya ada banyak jalan kemudahan. Nah, ini jadi motivasi bagi kita ketika kita sedang mengalami kesulitan, sebenarnya banyak jalan kemudahan. Ya, masih lama saya sedikit cerita. Kita bisa mengambil sedikit pelajaran dari hadis di Riyadhus Shalihin. Itu ada 3 orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia masuk ke gua untuk bermalam. Nah, suatu saat tiba-tiba pintu gua itu tertutup oleh batu yang besar, sehingga mereka mau keluar tidak bisa, didorong tidak kuat. Nah, akhirnya 3 orang ini berdoa dengan menyebut amal-amal yang telah mereka kerjakan. Yang pertama itu dia menyebut amal dia memiliki orang tua. Nah, orang tuanya itu sudah tua ketika malam hari dia bepergian dari tempat yang jauh. Terus ketika sampai di rumah, orang tuanya sudah tidur. Padahal biasanya dia kalau sampai di rumah itu ngasih makanan atau minuman, susu. Karena orang tua sudah tidur, maka dia, minumannya ini tidak saya berikan dulu, saya tahan dulu supaya orang tua itu bisa tidur nyenyak. Jadi tidak langsung dibangunkan.
bangun, baru makan minumannya itu dikasihkan ke orang tua. Sampai sebegitunya, akhirnya dengan menyebutkan amalannya itu, akhirnya pintu itu terbuka tapi sedikit. Kemudian orang yang kedua berdoa dengan menyebutkan amalannya. Dulu dia itu memiliki seorang tenaga buruh yang bekerja di tempatnya. Ketika sudah selesai kerjaannya, dia mau mengambil upah, tapi buruhnya itu tidak sempat mengambil upahnya. Terus dia akhirnya kemana dan tidak datang ke majikannya tadi. Akhirnya uang yang disimpan di buruh tadi, uang yang buruhnya tadi dibelikan domba sampai akhirnya beranak-anak dan banyak sekali. Si buruhnya tadi belum datang. Akhirnya suatu hari buruhnya itu datang mengambil upahnya tadi, tapi oleh majikannya tadi dikasih domba itu semuanya, dan tidak mengambil sepersen pun dari domba tersebut. Jadi amalan yang dia kerjakan ini, dia berdoa kepada Allah supaya dibukakan pintu. Akhirnya terbukalah pintunya, tapi belum bisa keluar. Dan pemuda yang terakhir berdoa dengan menyebutkan bahwa dia ini memiliki saudara sepupu yang cantik, ya. Cantik, pengen menggodanya gitu ya. Suatu saat suatu saat ini, pengen berdua, pengen dengan perempuannya ini, sampai akhirnya mau dikasih uang nggak mau. Akhirnya si perempuannya itu, saudaranya itu butuh duit gitu ya, butuh uang. Akhirnya minjem ke pemudanya tadi, dipinjam dengan syarat nanti mau diajak gitu bersinar. Pada saat malam yang sudah dijanjikan, mereka berdua sudah masuk ke kamar, sudah siap gitu ya, siap bermain. Itu akhirnya si perempuan tadi bertakwalah pada Allah gitu bahasanya gitu. Nanti takut dosa loh. Akhirnya nggak jadi itu. Udah nih uangnya buat kamu aja, saya nggak minta ini. Udah saya nggak jadi gitu. Akhirnya dengan amal itu dia berdoa, alhamdulillah akhirnya pintunya terbuka. Dari ini bahwa amalan yang dimiliki itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan nanti, untuk kehidupan kita, dan nanti selama di akhirat nanti menjadi bekal untuk menyelamatkan kita dari azab di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum. Sebelum saya akhiri, saya bacakan pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, oleh-olehnya kurma ajwa. Bulan Ramadan bulan yang berkah, mari tingkatkan iman dan takwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.